Keluarga Yakum yang terkasih, selamat bersua dengan saya, Pendeta Purnomo dari GKJ Karanganyar dalam Fellowship Yakum bulan November. Kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tunduk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca dan merenungkan sabda-Mu dengan baik, sehingga kehidupan iman kami dibaharui dan kami beroleh suluh bagi langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan pada kesempatan ini akan kita baca dari Injil Lukas pasal 6 ayat yang ke-36. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, orang tua saya dua-duanya adalah aparat sipil negara ASN. Berangkat pagi, pulangnya petang hari. Ketika kami masih kecil, kami 5 bersaudara selalu menantikan kepulangan orang tua kami. Kenapa? Apakah kangen? Tentu saja. Tapi lebih dari itu ada peristiwa yang selalu terjadi yang kemudian membekas di hati saya. Setiap kali pulang, ibu saya selalu mengambil makanan dari dalam tasnya, kemudian menyerahkan kepada kami anak-anaknya sambil berkata demikian. Ini tadi snack waktu ibu rapat. Ibu tidak tega memakannya, jadi ibu bawa pulang untuk kalian. Dibagi yang rata sesama saudara ya. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, ini menunjukkan betapa besar kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Ia rela lapar supaya makanan enak yang seharusnya dia makan bisa dinikmati oleh anak-anaknya. Ini ibu yang hatinya senantiasa berbelas kasihan kepada anak-anak buah rahimnya. Sahabat Yakum yang terkasih, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan 28 dikisahkan pada suatu ketika ada 2 orang ibu yang datang membawa seorang anak bayi kepada Raja Salomo dan meminta keadilan. Sebenarnya masing-masing ibu punya anak, tapi salah satu anak itu mati dan masing-masing menuduh yang mati itu adalah anaknya, sehingga mereka memperebutkan satu bayi yang masih hidup itu. Lalu Salomo menyuruh anak itu diletakkan di hadapannya, kemudian Salomo mengambil sebuah pedang. Kemudian Salomo mendekat kepada bayi itu, dan salah seorang ibu dari kedua ibu itu bertanya kepada Salomo, "Apa yang akan tuanku lakukan?" Salomo berkata, "Aku akan membelah bayi ini jadi 2. Satu kuberikan kepadamu, satu kuberikan kepadamu, masing-masing mendapat setengah, itu keputusan yang adil." Ibu yang bertanya itu berkata, "Terima kasih tuanku sudah memberikan keadilan kepadaku." Tetapi ibu yang lain segera menangis dan memohon dengan sungguh kepada Salomo, katanya, "Tuanku, jangan tuanku lakukan itu. Biarlah ibu ini yang mengasuh bayi ini, dan jangan biarkan bayi itu mati. Biarlah bayi itu tetap hidup selamanya, tumbuh dewasa, meraih masa depannya." Salomo tersenyum, kemudian berkata kepada para hulu balangnya, "Berikanlah ibu ini bayi ini, karena ibu yang tidak mengendaki anaknya mati ini pasti dia adalah ibu kandungnya. Karena seorang ibu pasti tidak menginginkan anak-anaknya celaka. Ia menghendaki anak-anaknya tetap hidup, sebab rahim seorang ibu pasti akan tergetar kalau melihat anaknya dalam bahaya atau mengalami penderitaan." Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 36 mencatat Tuhan Yesus bersabda, "Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, "Hendaklah kalian berbelas kasihan seperti Bapamu berbelas kasihan." Konteks sebelumnya dari ayat ini adalah tentang mengasihi dan mengampuni musuh. Setiap orang percaya dipanggil untuk bisa mengasihi dan mengampuni musuh, sebab mereka yang mampu melakukan itu akan dipanggil sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi.
Pertanyaannya, bagaimana orang bisa mengampuni musuhnya? Bagaimana orang bisa mengasihi orang yang membencinya? Jawabannya adalah kalau dia bisa menempatkan orang lain itu seperti anak buah rahimnya. Sebab seorang ibu, buah rahimnya akan tergetar kalau ia melihat anak buah rahimnya itu sedang dalam kedukaan, sedang mengalami kesusahan. Allah sebagai Bapa mengasihi semua orang, orang yang baik maupun orang jahat. Memberikan matahari kepada orang baik dan jahat, memberikan hujan kepada orang baik dan orang jahat. Murah hati dan berbelas kasihan, sekali lagi, dapat dilakukan bila orang menempatkan samanya seperti ibu yang berbelas kasih kepada anak buah rahimnya. Seperti Allah yang maha rahim, yang ibarat seorang ibu melihat kesukaran-kesukaran yang dialami anaknya, akan mengalami kedukaan, akan mengalami buah rahimnya tergetar sehingga ia kemudian melakukan sesuatu. Allah yang mengampuni umatnya dengan mengaruniakan Tuhan Yesus putranya, sekalipun umatnya itu berulang kali memberontak dan berbalik kepada Allah. Sahabat Yakum yang dikasihi Tuhan, dalam karya pelayanan kita di Yakum, marilah kita juga berusaha untuk menempatkan diri kita sebagai seorang ibu yang menyambut siapapun juga yang datang kepada kita, yang datang kepada Yakum untuk meminta pertolongan, untuk meminta kelepasan dari persoalan yang mereka hadapi, dari sakit penyakit yang mereka alami. Ibarat seorang ibu yang rahimnya tergetar, lalu membuka tangannya untuk menerima siapapun dan bersedia berkorban agar mereka dapat menerima kelepasan dan kesukaran serta penderitaan. Dan ingatlah, kalau kita mampu melakukan hal ini, maka upahnya besar di surga. Terima siapapun sebagai anak buah rahimmu. Itu yang Allah kehendaki dalam karya pelayanan kita di Yakum. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, terima kasih Engkau telah memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami keluarga Yakum untuk dapat sungguh-sungguh menyambut siapapun yang datang kepada kami, sebagaimana seorang ibu menyambut anak-anak buah rahimnya, sebagaimana Allah yang Maha Rahim menyambut kami orang-orang berdosa. Allah yang setia mengampuni kami, Allah yang memberikan Tuhan Yesus yang berkorban untuk kami. Kami juga berkorban untuk siapapun yang datang kepada kami, yang kami sambut sebagai seorang tua menyambut anak-anaknya. Kami berdoa untuk keluarga besar Yakum dalam kehidupan keluarga mereka, dalam kehidupan pekerjaan mereka, dalam kehidupan mereka dalam bermasyarakat. Berikan kesehatan yang baik, berikan kelimpahan rezeki, berikan iman yang teguh, dan berikan hati yang senantiasa tulus dan setia dalam melayani. Terima kasih ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal, kami mohon Kau berikan sempurna kepada keluarga besar Yakum. Terima kasih Bapa, demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Kita tiba di penghujung perjumpaan kita, bersua lagi di lain waktu. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa kita dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian, keluarga besar Yakum. Amin.